tarikannya kita tes ya. Gigi 2 tuh buat narik. Oke lah, nggak segede GS tentunya ya, tapi ya ada tarikannya lumayan. Tetap aja agak berat sih. Gue nggak tahu kalau udah dikasih box biasa itu beda cerita ya. Box itu kalau kosong udah lumayan berat, kalau udah ada isi beratnya minta ampun. Seriusan minta ampun. Gue dulu pas bawa GS, pas dikasih box, gue bawa barang-barang ke Solo itu udah agak berat. Pas pulang tahu sendiri kan, kalau udah pulang kampung, pulang tuh pasti dibawain macam-macam. Itu berarti minta ampun. Tapi enaknya nih motor, dia tuh nggak geter. Tipikal mesin 1 silinder kayak gua pakai GS itu geter, terasa geternya, walaupun nggak parah-parah amat ya kayak dulu pakai Duke itu lebih parah. Ini gua emang membanding-bandingkan karena itu yang gua rasakan ya gitu ya. Gua bandinginnya sama GS pastinya, yang gua pakai hampir 2 tahun tuh motor. Gua pakai harian, gua pakai ke Solo, gua pakai ke Bandung, jadi gua langsung perbandingan to the point aja. Tapi untuk manuver sih ya, bentar, belakang kosong. Untuk manuver sih ya enak sih. Gue kira tuh bakal stiff, agak berat gitu loh. Ternyata kagak, dimainin juga mau dia. Dan yang gue suka velg bawaannya velg jari-jari. Yang pasti sih gue suka ini, tapi gue lebih prefer ini yang gue bawa ini kan tipe non ABS kan. Gue lebih prefer yang tourer yang udah ABS. Bedanya cuma itu doang kali. Sama tambahan deng, ada tambahannya, ada crash bar, engine guard gitu kan. Habis itu udah dikasih fog lamp ya kalau nggak salah. Bener nggak tuh udah dikasih fog lamp atau belum? Habis itu dia juga sudah ada box bawaannya, box samping. Walaupun gue tetap sih kalau gue ngambil di motor, gue kepinnya pakai Hepco Baker ya. Dan pastinya gue kasih handguard. Filtering gini dapat nggak ya? Dapat lah. Oke boy, rasanya kayak bawa kuda. Kalau gue rasain ya, gedenya ini lebih gede dari GS kayaknya. Kalau disebelahin lebih gede dari Nuda. Tapi Nuda kalau tingginya normal ya lebih tinggi Nuda pastinya. Cuma ya gitu, kalau menurut gue problem utamanya bagi gue, powernya kurang. Power bawahnya itu kurang isi. Tapi kalau katanya orang-orang sih kalau lu udah terbiasa, enak pasti bawanya. Kayak katanya lu jangan bawa ini kayak bawa motor 1 silinder, ya lah pasti. Jangan kayak lu bawa Duke atau GS. Lu cobanya tuh kayak lu bawa Ninja. Jadi pergantian giginya tuh harus kayak bawa Ninja. Gue nggak paham karena gue nggak pernah bawa Ninja lama, kecuali seminggu, dan itu udah lama banget. Tapi overall sih, lihat nih, gue di gas tinggi nih, ini gas lumayan. Itu nggak apa ya, nggak geter gitu loh. Itu yang gue suka. Kalau udah dikasih box, udah kasih engine guard, getaran mesin tuh udah bakal ngaruh banget bro. Tuh, kebiasaan gue ganti gigi cepet gara-gara kebiasaan bawa 1 silinder sama bawain torsi cepet. Jadi kalau lu udah misalnya pakai motor, habis itu lu kasih box, buat teman-teman yang pakai box atau pakai crash bar, engine guard, atau pakai yang ditempel di motor, pasti tahu yang gue maksud. Dimana kalau udah ada getaran mesin, itu yang udah terpasang di motor bisa kendor. Jadi kalau lu touring, nih mungkin ada beberapa yang belum tahu juga. Kalau touring, pas udah selesai touring jauh, itu makanya harus servis. Lu mau udah ganti oli atau gimana, lu harus cek perbautan. Jadi baut-baut lu harus dicek semua, karena mau motor lu terasa getar atau enggak, itu pasti baut ada yang kendor. Karena namanya perjalanan jauh, mesin dipaksa terus gitu kan. Jadi ya pasti ada yang harus dicek perbautan-bautan. Kadang ada yang patah, bisa ekstrimnya gitu, atau ya kendor aja gitu loh. Itu wajib dicek daripada kenapa-napa di jalan. Bisa mau sekuat-kuatnya motor ya pasti ada problem ya kalau udah dibawa jauh. Nggak ada motor yang sempurna gitu, nggak ada. Buat cepet ya, ini 80-an. Enak sih, pak, lebar. Tuh, ini kecepatan 100 rpm, nggak tahu tuh berapa tuh. Dari suara mesinnya ya lumayan tinggi. Itu nggak geter, gue senengnya di situ. Nah, mari kita mengerem, walaupun hijau. Cuma ini nggak ABS, itu yang bikin gua agak takut. Coba kita tes. Asli enak.
itu kecepatan 140, stabil, sangat stabil, nggak ada kayak wah motor terpaksa gitu, nggak. Motor itu kayak wah. Nih ground jalan nih, dedet. Nah, gue senengnya tuh motor adventure tuh gitu. Nah, ground jalan tuh tidak menyiksa. Ah, ini hancur nih, degedek, gak terasa. I love this bike, Mai. Tapi yang gue nggak suka dari ini motor adalah joknya tuh keras. Sekarang gue paham kan apa anak-anak yang ngambil Versys pasti joknya diganti yang empuk dan ada senderan. Ini ada senderannya, tapi menurut gue agak useless. Apa karena gue terlalu pendek atau gimana, tapi gak kepake nih gitu loh. Tapi kalau orang-orang udah ganti jok tuh kayak wajar, jok-joknya gue lihat tuh nyaman-nyaman banget. Gue bawa ini ke Solo, gue rasa nggak bakal capek sih ini. Yang pasti sih knalpot gue ganti, tapi gue cari yang adem ya, karena kalau buat motor adventure kalau keras-keras nggak asik cuy. Kalau motor adventure keras tuh pusing. Lu kalau perjalanan jauh pakai knalpot berisik itu aduh nggak enak. Seperti kata Om Brats, anjay, Super Duke kan nggak dikasih knalpot berisik tuh. Kalau kalian punya motor suaranya kenceng banget, itu capek di jalan, capek, percayalah capek. Jadi kalau memang pakai motor buat touring, enakan cari knalpot yang senyamannya buat kuping kalian, buat kuping teman-teman kalian juga. Dan lu kalau perjalanan jauh, misalnya teman lu pakai knalpot berisik, lu nya juga terganggu. Pas lu selama perjalanan, knalpot gini aja nih, knalpot standar kayak gini, bisa pusing. Pertama, lu kalau perjalanan touring jauh, itu terganggunya dari suara angin. Habis itu ditambah suara mesin tuh ngaruh, suara knalpot ngaruh. Habis itu suara temen lu yang pakai knalpot juga. Belum lagi kalau misalnya jalanan rame. Kadang nih, kalau lu lagi touring nih, ada bis atau misalnya truk yang suaranya kayak pas ngegas atau ngerem gitu tuh, itu di kuping tuh aduh. Ditambah lagi kalau lu lagi touring, kalau pakai motor gini mungkin nggak terlalu terpengaruh ya, tapi kalau lu lagi touring tiba-tiba ada truk atau bis yang lagi lu salip atau dia nyalip lu, bisa aja itu anginnya tuh terasa langsung, bisa kayak goyang gitu motornya. Itu seremnya itu. Jadi makanya gue touring tuh lebih prefer pakai motor adventure, terutama di lewat pantura gitu ya, karena untuk gitu-gitunya cuy serem gitu loh. Kalau misalnya saat gue pakai PCX dulu, angin mungkin nggak terlalu terasa, tapi pas ground jalan itu, jalanan hancur, itu pas kena itu ban depan ya langsung kayak butut gitu. Tapi overall ya, Versys ini gue seumur hidup baru pertama kali bawa selama ini. Dulu pernah nyobain waktu IMS, waktu awal banget launching itu cuma muter doang. Habis itu nyoba waktu itu Mahardika dari Lampung bawa kan ke sini, itu nyoba doang, cuma muter-muter tok gitu kan. Sekarang ini baru dipinjamin sama Auto Brats, ini lama-lamanya tak bawa kan. Kok saya Jawa sekali tuh. Jadi apakah Versys adalah pengganti GS? Kalian tunggu aja videonya. Anjay. Oke guys, itu aja dari gua. Oh ya, kalau ada masukan atau yang masih ditanyakan, kalian komen aja ya. Yang pasti sih gue bakal bahas-bahas detail tentang Versys ini di channel Moto Brats TV, review detailnya. Tapi yang pasti sih kalau kalian mau tahu yang simpel-simpelnya, kayak tadi gue udah sebutin ya, tinggi, ini berat, dan kalau untuk berat dan lain-lain secara spesifikasi tunggu aja di Moto Brats TV. Makanya subscribe dulu ke channel Moto Brats TV. We see you in the next video. Goodbye.